Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa dari kelas PTIKB 2018. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kewirausahaan. Langsung saja, apa itu kewirausahaan? Nah, secara harfiah, kewirausahaan itu terdiri atas kata dasar yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Jadi kewirausahaan itu adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Nah, sedangkan kata wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial maupun non komersial. Sehingga kewirausahaan itu dapat diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang kewirausahaan. Nah, di sini beberapa orang itu mendefinisikan kewirausahaan dengan definisi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ada Harvey Leibenstein. Nah, di sini dia mengemukakan bahwa kewirausahaan itu suatu kegiatan yang dibutuhkan apabila untuk menciptakan, dia merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum teridentifikasi dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua ada Penrose. Nah, di sini Penrose mengungkapkan bahwa suatu kewirausahaan itu mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga ada Frank Knight. Nah, di sini dia menekankan pada peranan wirausahaan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan kewirausahaan. Nah, pernah ada seorang sosiologi yang bernama David M. Cicilan yang mengungkapkan bahwa apabila sebuah negara ingin menjadi makmur, maka sebagian besar atau minimal sejumlah 2% lah penduduknya itu menjadi wirausaha. Sedangkan di Indonesia sendiri sampai saat ini itu dari sebuah riset itu telah menjelaskan bahwa di Indonesia itu masih sekitar 0,8% lah yang telah menjadi wirausaha. Namun informasi yang telah saya dapatkan sudah melonjak. Jadi tidaklah heran apabila kondisi perekonomian di Indonesia saat ini tuh terbilang rendah lah, karena jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu seperti Singapura, dia itu sudah memiliki presentasi wirausaha sebesar 7%, Malaysia 5%, dan Cina 10%. Apalagi jika dibandingkan dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang hampir 13% penduduknya itu sudah menjadi wirausahawan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan masyarakat secara umum, dan juga meningkatkan harkat dan martabat pribadi seorang wirausahawan. Nah, dengan pengetahuan tersebut itu maka diharapkan warga Indonesia itu khususnya mahasiswa banyak terjun ke dalam dunia usaha. Namun ada yang satu perlu kita perhatikan dalam kita berusaha. Kita harus mengedepankan itu sikap kejujuran, karena apabila kita nanti mendapatkan suatu hasil itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah,
Kemudian yang terakhir ada teori kewirausahaan. Nah, di sini terdapat beberapa banyak teori, namun di sini saya hanya menjelaskan 2 teori. Nah, yang pertama itu ada teori neoklasik. Nah, di sini teori itu memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen individu-individunya itu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi pendekatan neoklasik itu tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan. Nah, kemudian kedua ada teori Kizarian entrepreneur. Nah, dalam teori ini dia itu lebih menyoroti kepada kinerja manusia. Apabila dalam berusaha, maju mundurnya suatu usaha itu tergantung pada upaya keuletan sebuah pengusaha, atau lebih memandang kepada keuletannya, keseriusannya, dan kesesungguhannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.